Ini orang-orang yang takut corona ini karena dibayang-bayangi dengan kecurangan, dusta, munafik, bohong. Itu sehingga dia takut. Kalau ada ustaz kena corona, berarti ustaz munafik. Kalau saya kena corona, berarti saya munafik. Jangan babai tanggal berapa saya bicara ini. Kamu yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya guys. Dan bagikan supaya channel ini semakin berkembang guys. Kali ini, dalam bagian ini, saya ingin menanggapi pernyataan dari Ustadz Yahya Waloni tentang virus corona. Menurut saya, ada beberapa pernyataannya yang kurang tepat. Mari kita lihat cuplikan videonya bersama-sama. Ini orang-orang yang takut corona ini karena dibayang-bayangi dengan kecurangan, dusta, munafik, bohong. Itu sehingga dia takut. Saya terbang dari Jakarta, setiap penumpang lewat di portir masuk ruangan check-in, waiting room, semua harus menggunakan melalui jalur detektor. Jidat saya pakai kopiah dibuka. Permisi Pak. Jidat Bapak diperiksa. 37,5 suhu badan kita. Indikasinya terserang corona dan COVID-19. Diperiksa satu persatu dengan menggunakan alat detektor deteksi kesehatan. Dibagikan masker, dibagikan penutup mulut karena virus katanya virus akan masuk melalui penciuman hidung dengan mulut. Jadi hidung dan mulut harus ditutup. Memang harus ditutup karena terlalu banyak bohong. Saya yang tidak bisa pakai masker karena saya penceramah. Orang yang pakai masker itu adalah muslimah. Saya laki-laki tidak cocok pakai cadar. Kau larang cadar, sekarang kau pakai cadar. Kau larang cadar, sekarang kau pakai laki-laki pula pakai cadar. Jadi bencong. Dalam bagian pertama ini, Ustadz Yahya Waloni mengatakan bahwa orang takut virus corona adalah dibayang-bayangin kecurangan, dusta, munafik, dan bohong. Saya rasa pernyataan ini tidak tepat karena memang pada dasarnya dan faktanya virus corona ini tidak pandang bulu. Baik kamu pembohong, kamu orang baik, kamu orang munafik, dan seterusnya. Atau kamu pejabat, atau kamu masyarakat biasa. Sebab virus ini sifatnya menjangkit ke siapa saja. Yang kedua, ketika dalam pemeriksaan yang dilakukan kepada Ustadz ini di bandara dan ditawarkan untuk memakai masker. Lucunya si Ustadz Yahya Waloni menghubungkan kepada cadar dan mengatakan kamu yang melarang cadar, sekarang kamu yang memakai cadar. Tentu cadar dan masker sangat jauh sekali. Mau ditanya ke siapa saja, saya percaya bahwa masker tidak sama dengan cadar. Penekanan yang mendasar yang perlu kita pahami bersama. Dan saya mau katakan bahwa kalau Anda dan saya pakai masker, bukan berarti saya dan Anda bencong. Sebab masker bisa mencegah penularan virus corona kepada kita. Jadi bukan ketika Anda memakai masker, Anda bencong. Ini pernyataan yang keliru. Nggak usah. Masa musibatin illa bi'idnillah. Tidak ada musibah menimpa kepada seseorang kecuali dengan izin Allah. Kalau ada ustaz kena corona, berarti ustaz munafik. Kalau saya kena corona, berarti saya munafik. Jangan babai tanggal berapa saya bicara ini. Bagian kedua ini saya setuju dengan Ustadz Yahya Waloni mengatakan bahwa tidak ada musibah tanpa seizin Allah.
Namun kalau sudah ada himbauan dan benar-benar nyata bahwa virus itu begitu mematikan, ya jangan juga kita mencobai Allah. Namun saya kaget kembali bahwa kalau ada ustadz yang kena virus corona adalah ustadz munafik. Ini pernyataan dari Ustadz Yahya Waloni. Kalau kamu yang muslim menonton video ini, tolong apakah ada dasarnya pernyataan ini di dalam Al-Quran? Tolong mungkin tulis di komentar di bawah ini. Saya tidak setuju dengan pernyataan ini karena siapa saja bisa terjangkit virus corona ini. Apalagi kita yang tidak mau jaga kesehatan dan himbauan dari pemerintahan bangsa kita. Jelas pada himbauannya bahwa untuk sementara waktu menghindari keramaian massa. Corona takut sama perokok. Antum yang tidak merokok diincar corona, hati-hati. Oh, perokok itu suhu badannya panas. Corona tidak suka dengan panas. Bagian cuplikan ketiga ini juga nggak kalah ngaurnya pernyataan dari Ustadz Yahya Waloni ini. Katanya virus corona takut kepada orang yang merokok. Jadi yang tidak merokok itu diincar oleh virus corona. Alasannya bahwa orang yang merokok badannya panas dan corona tidak suka dengan panas. Setahu saya, sepanjang saya hidup bahwa rokok itu tidak baik untuk kesehatan. Bisa menyebabkan kanker paru-paru dan penyakit lainnya. Perlu kita ketahui bahwa virus corona bukan virus yang bisa dianggap sepele. Di Indonesia pada saat ini sudah ada orang yang positif terjangkit virus corona ini sendiri. Bahkan resmi pemimpin bangsa Indonesia, Bapak Jokowi, telah memberi himbauan supaya masyarakat Indonesia kerja dari rumah dan bahkan sebisa-bisanya menghindari keramaian massa dan seperlunya untuk keluar rumah. Tujuannya supaya virus corona ini tidak menyebar dan menjangkit ke banyak orang. Intinya bahwa Presiden serius menyikapi virus corona ini. Bahkan saya juga membaca artikel-artikel ternyata virus ini juga penyebarannya sangatlah cepat sekali. Saya dan kamu dan siapa saja bisa terjangkit virus corona ini. Saran saya bagi kita, yang pertama, terus hidup bersih dan cuci tangan di air yang mengalir serta hindari keramaian dan isolasi mandiri. Yang kedua, tetap berdoa untuk bangsa ini sehingga pemerintahan dan para dokter dapat menangani virus ini dan jumlah yang terjangkit semakin menurun. Yang ketiga, doakan para dokter dan perawat yang harus merawat orang-orang yang sedang terjangkit virus corona ini supaya mereka tetap sehat dan kuat di dalam mengerjakan tugas mereka. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.